Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat belajar di rumah. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Tetap menjaga stamina tubuh, menjaga semangat, dan tentunya menjaga ibadahnya yang rajin. Teman-teman, coba teman-teman amati benda-benda yang teman-teman pakai dalam kehidupan sehari-hari atau makanan yang teman-teman konsumsi. Pasti sebagian ada yang berasal dari luar negeri atau bukan buatan Indonesia. Misalkan HP, handphone yang Ustadz gunakan untuk merekam video ini adalah buatan dari Jepang. Peralatan-peralatan rumah tangga ada yang buatan Cina. Makanan yang kita konsumsi, mie instan misalkan, selain buatan Indonesia ada yang dari Korea. Atau bahkan buah yang kita beli di pasar, ada yang dari Thailand, misalkan buah mangga Thailand atau Filipina. Atau misalkan apa lagi? Spaghetti yang kita makan dari Italia. Nah, pertukaran produk ini juga terjadi di luar negeri. Bisa jadi produk dari Indonesia dipakai oleh orang luar negeri. Contohnya jersey atau pakaian olahraga yang dikenakan oleh para supporter pencinta bola di Inggris ada yang dari Indonesia. Bola sepak yang digunakan ada juga yang dari Indonesia. Jaket pecinta alam dari Finlandia itu juga ada yang buatan dari Bandung loh teman-teman. Atau batik yang biasa teman-teman gunakan juga sudah mendunia. Pertukaran juga terjadi di film-film. Ada juga film Indonesia yang diputar di luar negeri, atau sebaliknya kita menonton film dari luar negeri. Nah, ini terjadi karena era globalisasi, yaitu proses mendunianya segala sesuatu karena berkembangnya teknologi tentunya. Nah, Indonesia dalam rangka globalisasi ini atau bahkan sebelumnya juga mengadakan kerjasama di kawasan Asia Tenggara atau yang kita kenal sebagai ASEAN. Salah satu bidang kerjasamanya adalah sosial budaya. Apa saja ya kira-kira ya kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN? Yang pertama ada penanganan narkoba, yaitu pemberantasan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara. Jadi masing-masing negara bekerja sama untuk menanggulangi ini semua. Kemudian ada penanggulangan dampak bencana alam. Jadi kita telah melihat beberapa waktu lalu banyak bencana alam terjadi di Indonesia seperti banjir, angin yang besar, dan juga di beberapa negara lain. Di kawasan Asia Tenggara, jika ada bencana seperti ini, mereka akan saling bantu-membantu menopang istilahnya bidang logistik, bidang keamanan atau sarana prasarana. Terutama ketika negara tersebut kekurangan. Kemudian ada program perlindungan terhadap difabel. Apa itu difabel? Difabel adalah teman-teman yang tidak memiliki tubuh atau kemampuan seperti kita, atau bisa kita sebut sebagai anak berkebutuhan khusus, atau di SD kita sebut sebagai anak hebat. Mereka juga seperti kita, mereka adalah teman-teman kita yang unik, yang hebat. Jadi sudah selayaknya kita semua berteman, belajar, bermain bersama mereka, tentu dengan trik-trik atau tips-tips yang khusus agar mereka nyaman dengan kita dan kita juga nyaman dengan mereka. Kemudian ada acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Misalkan acara-acara pertemuan membahas bagaimana cara mensejahterakan manusia atau masyarakat di kawasan ASEAN. Bisa dengan merumuskan strategi-strategi sosial perdagangan atau strategi-strategi kebijakan yang akan ditempuh untuk tetap menjaga agar masyarakat sejahtera. Kemudian ada acara pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Kalau teman-teman amati di kampus yang dekat dengan kita, ada UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman, ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan lain sebagainya. Itu ada mahasiswa-mahasiswanya yang dari luar negeri, terutama dari ASEAN. Contoh di IAIN zaman Ustadz kuliah dulu,
ada mahasiswa dari Thailand. Kemudian ada kegiatan olahraga antar negara-negara di kawasan ASEAN seperti SEA Games atau Piala AFF. Kemudian ada kerjasama untuk meningkatkan pariwisata. Jadi masing-masing negara mempromosikan wisata yang ada di negaranya sendiri. Kemudian di kawasan ASEAN atau negara ASEAN ini saling membantu mempromosikan. Salah satunya adalah adanya bidang promosi kawasan wisata ASEAN yang ada di Jepang. Kemudian diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Nah, kemudian adanya pertukaran acara program televisi ASEAN. Jadi Indonesia punya program acara televisi apa? Diputar di negara ASEAN yang lain. Kemudian sebaliknya, jika ada negara ASEAN yang punya program televisi, diputar di negara Indonesia. Selanjutnya ada festival seni, ya, festival seni budaya yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Yang tujuannya apa? Untuk mempromosikan dan melestarikan seni yang ada di negara ASEAN. Misalkan Indonesia, Festival Kuliner Indonesia atau Festival Budaya Indonesia. Kalau kita amati atau kita searching di internet nanti, di kawasan Singapura ada lokasi festival kuliner atau kuliner-kuliner dari negara-negara di ASEAN. Nah, itu beberapa bidang kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Tentu Indonesia turut aktif serta dalam keberlangsungan atau pelaksanaan kerjasama-kerjasama ini. Nah teman-teman, kurang lebihnya itu ya. Semangat terus untuk belajar. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau langsung WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.